Pertemuan demi pertemuan yang dilakukan sepanjang hari tentunya harus ditopang dengan kondisi fisik yang prima. Tetap menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga tidak dilewatkan Panglima TNI. Begitupun yang dilakukan oleh pimpinan militer negara lain di tengah kesibukan dan usia yang tidak lagi muda, tetap bersemangat rutin berolahraga. Pertama, olahraga itu nggak boleh emosional. Makanya kadang-kadang ada yang meninggal, ya kan? Ya. Cedera itu karena emosional. Karena semuanya harus bertahap. Panglima TNI juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Di tengah-tengah suhu dingin kota Sydney pada akhir bulan Juli, dengan hangatnya Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti pertemuan demi pertemuan dengan pimpinan Angkatan Bersenjata negara sahabat yang dihadiri pula oleh staf Angkatan Bersenjata negara-negara sahabat. Saya dapat melihat bagaimana positioning Indonesia di mata internasional, terutama dalam hal pertahanan. Secara implisit mereka meng-acknowledge positioning Indonesia sangat strategis, di mana di kawasan kita dapat dikatakan sebagai role di kawasan untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di kawasan, termasuk juga untuk melaksanakan kemungkinan semua potensi kerjasama, potensi pengembangan terhadap kemampuan kapabilitas, capacity building, dan ini juga menunjukkan bagaimana keinginan negara-negara di kawasan, termasuk negara tetangga maupun global, untuk meningkatkan trust and confidence antara Indonesia dengan mereka. Dan ini sangat sejalan di mana kita sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif menunjukkan aktifnya kita Indonesia terhadap stabilitas keamanan dunia. Yeah, well, thank you, thank you so much. And if I could shake your hand, this is a little bit different. Panglima TNI merangkul negara-negara sahabat dalam pertemuan bilateral untuk menjadikan militer sebagai motor penggerak dan terlibat dalam setiap aktivitas dan pembangunan yang dilakukan bagi kemanusiaan di masing-masing negara. Bahwa pendekatan humanity yang dilakukan oleh beliau itu pada dasarnya adalah beliau mencari titik pemahaman dapat bertemu dari beberapa pihak. Jadi satu titik itu adalah masalah kemanusiaan. Semua manusia memiliki nilai kemanusiaan. Even kombatan, even tentara, even pihak-pihak yang berkonflik, ada nilai kemanusiaan di situ. Nah, basic point nilai kemanusiaan inilah yang diangkat untuk menciptakan sebuah perdamaian. Tanpa harus kita saling menyerang, tanpa harus kita bicara terhadap konflik yang akan nantinya menjadikan korban atau kerugian atau kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat juga. Ini yang kami lihat, sehingga pendekatan-pendekatan seperti pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan membangun bagaimana kita saling membutuhkan, bagaimana adanya interdependensi. Kita tidak yang sempurna. Selalu beliau menyampaikan bahwa tidak ada kesempurnaan di antara kita, sehingga kita harus saling mengisi itu. Dan melalui beliau sebagai Panglima TNI tentunya apa yang ditawarkan oleh beliau adalah melalui backbone pertahanan itu atau militer itu. Pertemuan demi pertemuan yang dilakukan sepanjang hari tentunya harus ditopang dengan kondisi fisik yang prima. Tetap menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga tidak dilewatkan Panglima TNI. Begitupun yang dilakukan oleh pimpinan militer negara lain di tengah kesibukan dan usia yang tidak lagi muda,
tetap bersemangat rutin berolahraga. Pertama, olahraga itu nggak boleh emosional. Makanya kadang-kadang ada yang meninggal, ya kan? Iya. Ya. Cedera itu karena emosional. Karena semuanya harus bertahap.